Oke, balik lagi ke channel Satu Bekasi. Semoga semuanya sehat-sehat. Hari ini siapa nih ya? Kita mau tanya-tanya nih. Cuma lebih enak kalau kita kenalan langsung kali Bang ya. Siap. Monggo Bang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatannya kepada Bang Bima Jengkok, di mana pada malam ini Sama-sama Bang. Saya disuruh bercerita bahwasannya flashback zaman saya sekolah, apalagi ini sebelum lupa sebelumnya saya mau nyebutin nama saya Cucup Supriyatna, panggilan Cikal, angkatan 95, STM Negeri 1 Bekasi 1803. Oh yeah. Kalau disuruh cerita ke masalah STM ya, apalagi ini kontennya memang anak 1 Bekasi ya. Jadi disitulah yang dibilang awal mulanya ya saya seperti ini. Kurang lebih didikan, tempaan apa segala macam tuh di situ. Karena disitulah saat-saat masa transisi saya pribadi dari ya pengen liar-liaran apa segala macam. Dan yang paling awal kenapa saya milih STM, tidak kepengen ke SMA atau segala macam, karena pasti tujuan awal itu kalau STM kita dididik keluar sekolah itu siap untuk terjun. Intinya seperti itu, harapannya seperti itu. Jadi kita masuk STM dan alhamdulillah sepanjang perjalanan, walaupun berapa kali ngalamin itu tidak ada hubungannya dengan jurusan kita apa segala macam, pekerjaan. Ya alhamdulillah di lain sisi ada yang istilahnya tempaan dari STM itu kita bisa gunakan. Satu gimana cara kita bergaul, gimana cara kita beradaptasi, gimana caranya kita bisa bertahan hidup dan apa segala macam, kurang lebih seperti itu. Banyak lah ya Bang ya yang banyak lah istilahnya ajarin di STM tuh. Dan salah satu ya yang saya alami sendiri ya disitulah yang saya bilang di momen STM itu saya punya 2 keluarga sendiri yang jelas-jelas di rumah, keluarga inti, dan keluarga satu lagi itu keluarga teman-teman di sekolah khususnya STM. Kalau masalah perjalanan di STM segala macam, nah angkatan saya ini salah satu angkatan yang ngalamin masa transisi. Transisinya apa tuh Bang? Transisi dulu kita kelas 1 sampai kelas 2 kita bersekolah di Jalan Bintara. Oh masih ngerasain di Bintara Bang? Bintara 2 tahun, angkatan kelas 1 dan kelas 2. Posisi makanya kenapa itu bisa disebut STM Negeri 1 Bekasi itu 1803, kurang lebih seperti itu. Ini sekedar ya habis saya lihat sendiri yang sudah beredar di luas di anak-anak satu ini kayaknya ada penyimpangan gitu. Apa tuh Bang penyimpangannya Bang? Dari angka 1803 itu salah pengertian. Awal saya masuk, saya juga nggak tahu tuh sejarahnya siapa yang mencetuskan angka 1803. Entah angkatan di atas saya 94, 93, 92 atau bisa jadi angkatan pertama 89. Saya juga nggak tahu. Yang jelas angka 1803 itu memiliki arti. Pas saya masuk itu 1803 saya diberitahu artinya itu angka satunya itu STM Negeri 1 Bekasi. Angka 8-nya karena kita bersekolah di alamat Bintara 8. Bintara 8. 03-nya itu karena akses untuk kita menuju ke sekolah itu angkot 03. Oh, angkotnya 03. Iya. Ya. Nggak ada lagi tuh, emang itu doang angkotnya. Jadi disitulah kita tahu angka 1803 itu seperti itu. Nah, ya dari cerita suka duka apa segala macem udah banyak banget dah. Banyak Bang. Banyak sukanya ya zaman-zaman seperti itu kan kita sukanya Bang. Berteman gitu kan. Kalau untuk masalah pelajaran masing-masing pribadi beda-beda lah cara penyikapannya, cara belajarnya atau segala macem. Intinya kalau saya di situ ya benar kata Bang Iwan. Abang tuh. Sekolah itu ya cuma pembentukan karakter dan cara kita sosialisasi, mencari teman. Yang tadi saya bilang saya punya keluarga 2, yaitu keluarga saya 2 teman. Bang. 95. Iya. Angkatan 95 berarti kalau Abang bilang Abang punya keluarga 2, salah satunya di sekolah. Iya. Berarti 95 nih punya arti yang lebih nih buat Abang nih. Sampai Abang anggap keluarga itu. Iya.
Di situ saya bisa ngalamin ada temen yang istilahnya benar-benar temen untuk suka ya, ada temen untuk ketawa-ketawaan, ada temen untuk kita lagi posisi susah terus segala macam pun ada. Komplit ya Bang? Alhamdulillah komplit. Dari yang teman-teman istilahnya yang memang dari secara pendidikan akademis dia di atas rata-rata, ya kita masih bilang minim lah. Berjalannya waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu bisa berbaur lah gitu loh, bisa nyatu gitu kan masa pendidikan akademis. Di luar itu yang jelas kita happy aja jurus itu. Kita bisa yang tadinya teman cuma satu dua daerah, kita bisa punya ketemu teman yang di daerah ini, daerah itu, segala macem. Dan kalau saya bilang ya bukan beda-bedain zaman gitu ya. Mungkin masa-masa tahun 90-an itu masa-masa yang paling indah lah di mana sekarang. Cuma lu pernah handphone Bang? Iya. Apa zaman-zaman manual. Kalau sekarang kan zaman digital tuh bahasanya. Nah, kalau untuk secara sejarah mungkin sedikit bisa dicampin ya. Boleh Bang. Kalau untuk sejarah sebelumnya saya mohon maaf kepada para senior-senior, pendulu-pendulu saya di STM Negeri 1 Bekasi. Karena memang saya sangat minim masalah berdirinya STM negeri, mungkin ada yang lebih berkompeten lagi untuk bisa menjabarkan seperti ini. Intinya yang jelas saya masuk ke sana itu tahun 95, itu sekolahan pun masih dibilang masih sedikit peminatnya lah. Karena memang secara informasi itu belum terbuka banget. Waktu saya SMP itu saya belum pernah dengar namanya ada STM negeri lah apa segala macam. Saya tahunya di situ ada STM Negeri 1 Bekasi aja, informasi berdasarkan dari kakak saya. Kakak? Karena beliau lah yang nyariin saya sekolah gitu kan, segala macam. Terus dia cari-cari informasi sono segala macam, dapat informasi ada STM di Bekasi dari Bintara. Nah, muncullah saya ke sana, alhamdulillah saya terima. 2 tahun kita ngalamin di Bintara, mengingat memang waktu itu ada pemekaran wilayah ya antara Bekasi Kabupaten dan Kota. Nah, pas kelas 3 kita pindah ke Cibitung, yang sebetulnya malah kita lebih enak di sana. Di mana? Di Bintara? Di Cibitung. Oh, di Cibitung. Secara lokasi lebih luas, secara gedung sekolah lebih banyak. Walaupun dengan fasilitas bisa dibilang untuk waktu-waktu seperti itu ya memadai gitu kan, fasilitas sekolah segala macem. Ya intinya indah-indah aja dah. Pokoknya zaman STM itu udah masa paling indah lah. Ceritanya udah terlalu banyak yang bisa ceritain itu. Ya udah, saya yang tanya aja Bang. Boleh, kalau terlalu boleh, banyak nih. Boleh. Waktu di Bintara Bang? Iya. Berarti Abang kelas 1, kelas 2 di Bintara? Iya. Kelas 1, kelas 2 di Bintara. Waktu di Bintara tuh gimana tuh Bang? Sekolah di sana tuh nyaman-nyaman aja, tanpa halangan atau banyak halangan Bang? Alhamdulillah sih sekolah di Bintara kita nggak ada kendala ya. Paling kita kendala hanya transportasi aja, kebetulan karena saya tinggal di wilayah Tambun. Jadi untuk menuju ke sekolah itu kita nggak cukup 1 kali jalan. Oh. Jadi nyambung gitu kan. Jadi hitungannya tuh bisa 3 kali. 3 kali nyambung? Ya. Pas kelas 1 kita masih hanya terbentur dengan 1 moda transportasi gitu. Nah pas mulai kelas 2 menginjak kelas 2 lah, kelas 1 udah mau akhir-akhir. Nah, itu kita mulai nyoba-nyoba tuh mode transportasi lain. Salah satunya KRD. Oh, KRD. Iya. Sempat jadi basis kereta lah, Bang ya. Ya kurang lebih seperti itu dah. Kebetulan emang tahun-tahun saya pribadi sendiri tahun 95 tuh nggak ada bahasa basis-basisan sih. Oh, nggak ada basis, Bang? Nggak ada basis-basisan. Nggak ada basis Tamun, basis terminal segala macam. Ya karena kita ketemu di Tamun ke Tamun, pas nongkrong di terminal Bekasi ketemu terminal Bekasi, nggak ada bahasa basis terminal, basis keranji, pasar segala macam, nggak ada. Kebetulan emang saya pribadi ya senang aja gitu kan, ketemu teman baru di daerah mana ya kita nongkrong ikut gitu kan, kita coba berbaur, berteman segala macem. Ya alhamdulillah jadi kita bisa tahu daerah di mana-mana, terus bisa nambah temen lagi gitu kan. Seperti itu kurang lebih kalau masalah. Paling kendala itu kalau untuk kendala gesekan dengan pihak sekolah lain lah ya, karena identik STM itu ya pasti ya paham lah teman-teman yang namanya STM mah. Identik kalau nggak tawuran, gesekan segala macam gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Nggak ada sih. Nggak saya alamin bahasa selama di Bintara gitu ya. Entah kita ya diserang atau menyerang, nggak ada ya. Paling kalau di luaran
Ya, itu pun sifatnya lebih ke spontanitas. Ya biasalah kalau kita lagi kumpul-kumpul segala macem, entah dari kita sendiri yang iseng gitu kan. Zaman dulu kan bahasa apa ya? Zaman dulu nyebutnya ceng-cengan lah gitu kan. Ceng-cengan segala macem. Akhirnya berlanjut. Ya paling banter ya kontak fisik ya batu terbang doang lah. Oh, zaman itu masih Iya, nggak yang batu terlalu terbang. ekstrim. Enggak ekstrim. Sekiranya kita ketemu fisik paling ya tangan semua kosong. tangan. Ya, paling banter-banter ya bambu segala macem. Untuk sajam bisa dibilang nggak terlalu inilah kita dulu. Karena memang walaupun STM negeri bisa dibilang STM itu keras segala macam, ya alhamdulillah sih didikan di STM negeri sendiri secara internal sekolah mereka ketat. Jadi sekolah sendiri membatasi. Secara kedisiplinan pun di sekolah itu kita ketat. Di sekolah itu kita bahasanya ya kalau dibilang kayak anak-anak ya anak-anak manis-manis lah bahasanya kan. Iya, di sekolah manis ya, Bang. Hampir rata di luar semua kita. Bandelnya. Bandelnya seperti itulah, nakalnya lah gitu, nakal-nakalnya anak STM. Bang, abang kan berarti abang ngalami 2 mode transportasi. Iya. Angkutan umum Angkot juga. angkot, sama kereta. Iya, KRD. Nah, abang dari Tambun ke Bintara itu gimana tuh? Aman-aman aja atau kadang deg-degan juga? Gitu? Alhamdulillah nggak pernah sih. Aman-aman aja, Bang. Karena ya itulah kembali lagi namanya anak STM itu kita pasti kalau mau berangkat sekolah itu pasti main tunggu-tunggu anak dalam arti nyari barengan. Seperti itu kurang lebih. Jadi nggak pernah kita berangkat itu misalnya berangkat sendiri sampai sekolah nggak pernah. Anggap dari Tambun kita naik angkot dari Tambun aja kebetulan ada barengan berapa orang kita nunggu. Ada berdua, bertiga kita jalan ketemu pisahnya atau nyambungnya tuh mobil di Terminal Bekasi. Kita nunggu lagi teman-teman yang di wilayah situ sampai akhirnya berangkat bareng. Dan dukanya paling itu doang. Untuk masa transportasi kita sering banget dicuekin tuh namanya angkot 3/4. Nggak boleh naik kok ya. Iya. Kirain kita anak sekolah mau naik, tar lu. Padahal sebetulnya zaman sekolah itu kalau disuruh berdiri, suruh gantungannya kita masih siap. Masih siap, justru malah dalam kosong aja kita maunya di pinggir. Dalam kosong kita mau di pinggir itu ngapain di pinggir, Bang? Ya lain aja rasanya. Oh, lain rasanya. Kirain mau Lebih ngapain apa gitu. sih kayaknya? Ya itulah yang dibilang kita pengen apa? Eksistensi lah kalau kata bahasa keren sekarang mah. Gua nih berani segala macam ya kan, kena angin, adem. Oh, kena angin. Bisa manggil temen. Kalau di dalam kan kita nggak bisa manggilin temen. Kalau di luar kan kita lagi gantungan di pintu atau apa kan bisa, woi gitu kan. Atau ngajakin turun kita turun langsung. Gitu. Seperti itu. Berarti waktu di Bintara Bang kelas 1 mode angkutan umum tuh angkot masih aman-aman aja tuh, Bang. Aman, ya? alhamdulillah aman. Nah, kalau kereta zaman 90-an tuh gimana, Bang? Kereta KRD ya paling begitu. Justru malah sebetulnya kita lebih seneng KRD. Lebih seneng KRD. Karena kita bahasanya gratis mulu. Gratis. Nyolong lah bahasanya. Ya. Dan memang zaman-zaman itu KRD si kondektur ini mahamin banget kalau anak sekolah. Anak sekolah itu identik ya karena kita anak sekolah itu minim kan. Untuk ongkos segala macam kita tuh hampir rata-rata minim. Jadi ada istilah kita main kucing-kucingan gitu kan. Atau lebih cenderung dulu zaman-zaman naik KRD paling senang nggak naik di atas. Pokoknya kalau udah naik KRD lepas dari stasiun kita pasti ke atas. Tapi nggak ada gesekan antar sekolah gitu, Bang, di KRD itu. Ya paling mengingat kalau secara gesekan kan sering tuh kita dengar kalau di Jakarta khususnya kan ya kayak sekolah-sekolah lain gesekannya itu ada istilah musuh abadi lah atau segala macam. Selama saya sekolah di Bintara belum pernah terdengar kita punya musuh abadi. Oh, nggak ada. Jadi Nih, posisinya maaf, Bang, ada pertanyaan dari alam gaib nih, Bang. Jadi posisinya paling itu doang kalau pas naik KRD kita paling ikut-ikutan karena di situ kan di KRD itu bukan cuma anak satu aja. Jadi ada beberapa sekolah juga yang berbarengan di sana. Ya paling gesekannya justru bukan dari dalam KRD-nya, dari luar KRD-nya. Oh, jadi dari luar kereta tuh? Ya dari luar kereta, khususnya di wilayah Keranji lah. Ya pokoknya setiap kita melintas di wilayah Keranji itu ya jangan kaget gitu kan, kayak material bangunan itu berterbangan gitu kan, batu lah khususnya. Kurang lebih seperti itulah. Sukanya ya kita ya kucing-kucingan dengan kondektur atau main tunjuk-tunjukkan lah. Pas ditanya tiket segala macam, dipegang si Anu, selesai ada kondektur juga udah pasti dibiarin. Karena anak sekolah identik, ya mereka paham lah kondektur tahun-tahun itu.
Berarti aman tuh bang ya, zaman di 95 gesekan antar pelajar tuh nggak seperti sekarang ini gitu. Khususnya anak 1 gitu ya, alhamdulillah. Sekiranya pun ada gesekan-gesekan di luar, kayak kita pas dulu kan zaman STM itu paling seneng namanya BM. Oh BM. Walaupun kita dibekelin ongkos segala macam, udah BM, play bareng-bareng teman-teman, udah paling senang waktu pasti dilakonin itu. Khususnya saya pribadi gitu ya. Kayaknya ya ada kesenangan tersendiri aja gitu kalau udah BM. Nah paling kejadiannya rata-rata spontan aja. Misalnya kita pas lagi BM berbarengan, ya itulah anak STM yang dibilang kekompakan, bela temennya segala macem, jiwa setiakawanannya. Posisi kita lagi berbarengan, ya memang kalau udah kolektif itu gampang banget gitu kan, gampang banget kesulutnya gitu. Di tengah jalan ada yang mancing-mancing segala macem, ya itu kita respon. Tapi kita nggak pernah mancing tuh bang. Alhamdulillah kita ya sekedar ceng-cengan wajar lah. Oh masih mancing juga. Sekedar ceng-cengan sekiranya disambut ya kita jadi. Kalau sekiranya udah ya kenakalan normal lah kalau saya bilang diri. Dan itu pun istilahnya untuk saya pribadi sekarang ini justru malah buat bahan aja gitu kan. Entah bahan evaluasi diri sendiri atau bahan cerita aja segala macam. Biar nggak terulang bang ya. Iya, intinya kalau bisa ya jangan sampai terulang. Apalagi mendengar anak-anak sekarang itu, waduh sampai segininya gitu. Sangat-sangat miris gitu. Iya bang. Sampai sekarang tuh yang nggak sampai di logika janjian bang. Nah itu lagi. Itu kan jadi kalau zaman dulu kan eksidensial gitu. Iya betul spontanitas lah bahasanya. Nah sekarang janjian nih. Di mana bro ya kan? Jadi kadang itu yang lucu. Apa yang diperebutkan? Sih emang dunia zamannya udah berubah. Ya karena sekarang bahasanya dibilang zaman digital lah. Sekarang apa sih yang nggak? Kalau zaman dulu informasi kan kita hanya dari mulut ke mulut, yang kadang bisa nambah, bisa kurang gitu kan. Ya. Kalau sekarang kan jelas, berita mau bener nggak bener aja kan cepet banget nyebarnya. Apalagi dengar sekarang bahasa janjian segala macam. Ya bagus juga sih, teknologi itu sebetulnya bagus, cuma ya tinggal pemanfaatannya. Intinya kalau saya pribadi, kenakalan itu sebetulnya cuma bentuk apa ya, protes diri pribadi, ya entah ke keluarga atau ke lingkungan secara sosial, kemasyarakatan, kurang lebih seperti itu. Pengen nunjukin ini gue loh gitu. Karena kita pengen berekspresi, bahasa kerennya ekspresi lah. Kita pengen berekspresi segala macam. Mungkin di rumah dengan aturan main masing-masing rumah kita terbatas, akhirnya kita ya di luar lah gitu. Kita tumpahkan gitu kan. Karena terus terang kalau di rumah kan kita pasti jadi anak yang manis segala macam gitu. Oh saya enggak bang. Saya di rumah baik, di luar baik juga bang. Anak-anak yang nurut lah segala macam. Dalam artian apa? Untuk nakal-nakalan kan di rumah kita terbatas. Benar. Kalau di luar kita nakal-nakalan ya ketawa lepas. Kita mau nakal-nakalan segala macam, ketawa ketiwi segala macam. Ya di luar itulah ekspresinya kita lepaskan aja. Nah, kalau Bintara anteng enak gitu, cuma gesekannya kecil-kecil gitu bang ya. Iya. Apa kabar waktu abang udah kelas 3 dan pindah ke Cibitung kan? Oke bang nih. Ada tragedi lagi nggak sih bang di 95 tuh yang menurut abang paling menyedihkan gitu? Kalau dari yang saya alamin sih nggak ada, selain kehilangan teman satu angkatan pas momen kita lagi di masa sekolah.